Cimahi ketemu sama dia, terus sampai minta ini pengen masuk kerja, sampai saya dibantu sama saya teh bang, kayak gitu. Nah lama kelamaan semenjak udah seminggu kemudian nggak ada kabar bang. Dan katanya itu lagi deket sama orang bang. Nah saya nggak terimanya kayak gitu bang. Mbak, tapi kayaknya minggu biasanya ada tumbal proyek. ya kayak gitu bang. Santet yang dilakukan dengan mempersembahkan tumbal atau korban untuk mendapatkan kekuatan atau kekayaan. Jadi yang mau kaya, yang mau kuat atau kebal, tumbalkanlah tentang Anda yang Nah kayak gitu. Kalau pengen sukses, pengen jalurnya cepat, ya itu syaratnya. daripada tumbalin keluarga kalian, buat apa ditumbalin saudara kalian ini itu, mendingan teman kalian yang pikir sebelum. Welcome back to Abob TV di konten Abob TV Misteri. Saya Acil The Explorer dan ini rekan saya Kak Abob. Nah sekarang kita akan membahas tentang santet, macam-macam santet ya. Jenis santet, macam-macam santet, praktek santet atau ilmu hitam, apapun. Namun sebagai informasi yang di kalangan umum, beberapa jenis santet yang dikatakan ada di Indonesia, antaranya yaitu santet gendam. Santet gendam yang dilakukan dengan menggunakan alat, menggunakan mempengaruhi pikiran seseorang. Kalau santet gendam lebihnya itu seperti hipnotis atau biasanya dilakukan secara sugesti yang disampaikan ke dalam pikiran alam bawah sadar Ya, agar memanipulasi pikiran untuk bisa mengikuti tersangka. Jadi si korban itu bisa ditipu daya, yang biasanya lebihnya bisa untuk mengambil barang atau melakukan kejahatan atau sejenis apapun itu. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan yang kedua tentang santet pelet. Santet yang digunakan untuk seseorang jatuh cinta atau tertarik pada pelakunya, yang biasanya itu kebanyakan itu anak muda yang ingin mendapatkan cinta dan melakukan segala cara untuk mendapatkan dia. Mereka kadang melakukannya pakai asihan ya kayak gitu bang. atau pelet yang maksudnya pakai apa? Bulu jin. Bulu jin. Iya. Tahu. Jin. Itu kalau kalian tahu, itu bulu jin itu diambil dari keleknya. Oh gitu bang ya. Jadi si keleknya itu untuk menarik lawan jenis. Ya, mungkin mungkin punya pengalaman tentang santet pelet tersebut. Ya kalau misalkan santet pelet sih ini ya bang, contohnya dulu saya pernah hubungan nih sama orang Cianjur. Nah dulu itu saya pengen kayak orang-orang lah semestinya umum ya, pengen punya pasangan kayak gitu bang. Emang orang-orang umum biasanya pengen punya pasangan? Ya rata-rata sih kayak gitu bang. Jadi seenggaknya sih biar kata orang gitu. Saya itu dulu dekat sama orang Cianjur ini, sampai-sampai saya ketemu dulu nih sama orangnya, sampai dibawa kemana-mana. Tahu dulu itu di Cimahi ketemu sama dia, terus sampai minta ini pengen masuk kerja, sampai saya dibantu sama saya teh bang kayak gitu. Nah
lama kelamaan semenjak udah seminggu kemudian nggak ada kabar bang. Dan katanya itu lagi dekat sama orang bang. Nah nggak terimanya kayak gitu bang. Nah kalau itu, kalau boleh tahu, saya tahu itu beneran cewek. Ya saya itu sih beneran cewek. Yakin? Yakin bang. Ya saya kan ketemu dulu sama orang. Oh ketemu. Sebenarnya benar cewek. Cewek. Boleh di-spill namanya? Mungkin Ya oh, dia inisial- dengar juga ya. Gak apa-apa ya. Ya namanya inisial N ya. Inisial N aja. Orang Cianjur Jebrod. Jalan Jebrod. Ya Ada emang jalan Jebrod. ada bang ada. Daerah mana? Daerah Cianjur bang. Ke itu. Sesudah apa? Pasir Ayam sama itu. Pokoknya kampung-kampung kayak gitu bang. Jauh berarti. Iya. Pasar jalan Jebrod bang kayak gitu. Jalan Jebrod. Kayak gitu bang. Ada dah. Saya baru dengar. Tapi nggak apa-apa sih, bagus pengetahuan. Jadi kalau yang orang Cianjur pasti tahu lah. Apalagi mungkin pengalaman tentang sejenis seperti itu. Ya, terus itu juga dulu saya sama orang itu juga ada bang, sama orang Garut. Dulu itu ya, tapi tanpa PC, tanpa ketemu itu juga bang. Nah aneh. Enggak kan, kalau yang pertama kan tadi katanya Ketemu, tapi ini mah enggak bang. Enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Ini kenalannya lewat mana? Lewat sosmed kayak gitu bang. Ya biasa WA gini-gini. Tapi belum pernah sih. Misalkan seenggaknya voice note atau gimana ya. Belum pernah. Ya curiganya sih ya bukan kayak orang gitu bang. Tapi sempat sih share foto gitu di chatnya kayak gitu. Oh ini berarti benar. Ternyata pas ke sana saya sama saudara saya dikasih alamatnya benar bang, itu alamat palsu, jalannya salah, nomornya juga salah kayak gitu bang. Sampai biaya itu bang habis hampir 5 juta bang. Itu ya itu sih pengalaman saya bang. Oke. Terus sekarang kita ke selanjutnya, ada santet teluh. Atau doa tertentu yang menyakiti atau membunuh korban. Jadi kalau santet teluh itu kebanyakannya lebihnya ke fisik ya. Jadi kalau suka ada yang masukkan paku, tapi itu juga masih jadi perdebatan. Dikarenakan banyak juga yang dibongkar oleh pesulap merah bahwa praktek-praktek tersebut itu ada triknya. Oh ada triknya bang? Iya ada triknya. Jadi seakan-akan kita harus mempunyai wawasan agar tidak terlena oleh dukun-dukun yang abal-abal. Sekarang sih banyak penipuan bang kayak gitu. Jadi maaf aja kalau yang penipuan atau itu, ya kita mah di sini untuk mengingatkan saja bahwa kita harus hati-hati jangan sampai dendam atau iri kepada orang. Jadi kita harus lebih berhati-hati juga, karena bisa aja teman terdekat kamu atau orang terdekat kamu menyantet kamu dari. Oke, selanjutnya ada santet kiriman. Santet yang dilakukan jarak jauh atau melalui sesuatu yang dikirimkan ke korban seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Jadi kalian juga harus hati-hati kalau misalkan datang ke tempat-tempat orang yang belum kenal secara dekat. Iya, kayak gitu. Karena kita ya jatuhnya seuzon ya. Jadi dia menyediakan misalkan makanan atau minuman, bisa saja di dalam itu ada racunnya. Iya. Yang dimana itu bisa dampak efek buruknya, kesarannya bisa sampai seperti racun ya bang ya. Iya. Gitu. Betul sekali. Selanjutnya ada santet kupu-kupu. Santet yang menggunakan kupu-kupu atau serangga sebagai media pengiriman.
Mungkin bisa sedikit tahu tentang santet kupu-kupu. Kalau misalkan santet kupu-kupu sih kayaknya sih pernah ada yang menggunakan media kupu-kupu ya Bang ya. Contohnya seperti misalkan ada apa binatang yang masuk ke rumah malam-malam nih Bang, misalkan kupu-kupu, ini tandanya apa, kok nggak biasanya malam datang gitu. Iya. Kayak gitu. Dan sedangkan kalau dari mitos kan kita kedatangan kupu-kupu itu katanya ada tamu. Yang kayak gitu. Tapi kan ternyata kupu-kupu ada beberapa pengertian juga. Ya. Yang kita pernah sempat bahas di mitos yang kemarin-kemarin di konten kita, bahwa si konten itu ternyata kalau dari kupu-kupu, serangga atau apapun itu, mungkin dari si serangganya itu atau si kupu-kupunya dikasih ya tetap aja kayak racun gitu, atau bubuk apa kayak untuk membuat seakan-akan kayak mata-mata kayak gitu ya Bang. Ya. Kita lanjut ke selanjutnya, ada santet tumbal. Rumah biasanya ada tumbal proyek. Ya kayak gitu Bang. Santet yang dilakukan dengan mempersembahkan tumbal atau korban untuk mendapatkan kekuatan atau kekayaan. Jadi yang mau kaya, yang mau kuat atau kebal, tumbalkanlah tempat Anda yang pikir. Nah kayak gitu. Kalau pengen sukses, pengen jalurnya cepat, ya itu syaratnya. Daripada numbalin keluarga kalian, buat apa ditumbalin saudara kalian ini itu? Mendingan teman kalian yang pikir sebelum Itu saya sarankan. cocok ditumbalkan bos. Ya, kita selanjutnya ke santet ilmu hitam. Untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ini kalau membahasnya, wah bisa sampai 7 hari 7 malam. Jadi nggak ada beresnya tentang santet. Karena beberapa juga ada macamnya lagi. Yang di Jawa itu ada santet sewu. Diyakini memiliki kekuatan yang sangat kuat karena efeknya dikatakan akan terasa selama 1000 hari. Ya. Yang disebutkan sewu dino itu 1000 hari atau sekitar 3 tahun. Santet ini konon dapat menyebabkan korban merasa tidak enak ke badan, depresi, sakit kepala, atau kehilangan kekuatan. Tapi harus diyakini juga itu kebanyakannya lebihnya pikiran kita atau sugesti yang menyebutkan bahwa kadang kita menemukan barang aneh ya di rumah. Ya kayak gitu Bang. Kayak apa, kain kafan, Terus tulang berulang, jarum atau Bang. jarum mau keris, Iya. mau apa kayak itu, kadang pikiran kita yang mengganggu bahwa si ini kiriman dari orang. Nah itu kita jangan yakini, jangan diimani, karena kebanyakannya orang yang stres dan depresi, mereka mati atau mereka sakit itu karena oleh kemakan pikirannya sendiri. Oke, cukup sekian dari konten kali ini. Untuk menambah konten yang lainnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tombol loncengnya ya di bawah sini. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.